Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali niki ingkang berbahagia niki akhir sasi Rajab pengkediamane Bapak Tri Ayatno, Bapak Tri Ayatno, Tri Ayatno sekeluarga ingkang berbahagia. Alhamdulillah masih diberi kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala daya kesempatan niki kenikmatan iman Islam, kenikmatan ihsan, kenikmatan kekuatan, kenikmatan sehat wal afiat, sehingga kada yang nikmatiku alhamdulillah kularan panjenengan sami tasih saged kempal malih dalam melaksanakan rutinitas Jamiyah Siratul Talibin. Salawat dan salam bagi mawon disampaikan dumateng junjungan Nabi Yuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi-mugi mawon kula panjenengan sami termasuk umatipun Kanjeng Nabi ingkang setia, ingkang selalu mengikuti sunnahe dan mugi-mugi mawon benjang dinten kiamat angsal syafaate saking Kanjeng Nabi, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Thumma ila hadratin khususan as-sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi. Thumma ila hadratin khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari Al-Jubani. Thumma ila hadratin khususan masyayikhina masyayikhil Bayyaqidil Jawa Timur Syekh Abdul Karim Syekh Razik Dahlan Syekh Marus Ali a'adallahu alaina bi barakatihim wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Halaman 13 atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ayah pada dalu niki sahabat melanjutkan musola tuhil barokah pembunut jelasakan tentang keutamaan ilmu lan keutamaane para ulama lan mali keutamaane yang ingkang belajar ilmu lan keutamaane keistimewaane yang ingkang ngajaraken ilmu. Dawe Gusti Allah Ta'ala mongkah bahwasane hamba-hambane Allah ingkang gadai wedi yang punya rasa takut kepada Allah, yaitu ulama. Hanya ulama lah yang hatinya selalu takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Setuhune sesuai hamba-hambanya Allah ingkang gadai wedi weni rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Tapi beda wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Bapak-bapak jamaah Siratul Talibin ingkang kula hormati,
dawuh Gusti Allah ingkang kaping pira niki jelasaken bahwasane setuhune tiang-tiang ingkang beriman satu kaping pira wa amilus sholihat, bukan hanya beriman kepada Allah, boten namung iman mawon dumateng Gusti Allah, dipiyambake beramal soleh, lakoni amal bagus. Terus berkata punten iki menurut hemat kula kata tiang ingkang beriman akeh sing percaya dumateng Gusti Allah, tapi nalikane nglakoni amal bagus pada masih berpihak iman dumateng Gusti Allah, percaya ning Gusti Allah, tapi nglakoni amal bagus, lakoni amal sae masih berpihak. Tapi dalam ayat Gusti Allah ingkang niki tiang-tiang ingkang beriman lan gelem nglakoni amal-amal soleh, amal bagus, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Oke, jadi lamun soman-soman beriman baik dan nglakoni amal bagus belum dinamakan manusia yang terbaik. Ataupun sebaliknya, wong mau nglakoni amal bagus tapi belum beriman, nglakoni amal bagus tapi belum beriman. Ya contohnya kata bapak-bapak, salah satu kali pun di wong mau nglakoni amal bagus tapi belum beriman. Lakoni amal bagus, lakoni amal sae, boten namung sholat mawon, dipandu sedekah bae, dipandu ibadah-ibadah salese. Contoh, yang wong mau wis nglakoni amal bagus, gelem bantu tanggane, gelem ngrewangi wong sejet, mau membantu orang lain, itu namanya amilus sholihat, termasuk nglakoni amal bagus. Tapi di sisi lain pun tiang wau yang pakai masih percaya dumateng Gusti Allah. Sing penting mah kita mah dadi wong bener. Yang penting kita dadi wong bener. Asal bener berarti. Lamun tangga lagi kerepotan, kita berwarna. Andaikan tetangga membutuhkan tenaga kita, mau membantu. Jawabannya sing penting tadi wong bener kan asal. Asal bener. Tapi mereka ngapunten bapak-bapak masih belum percaya, masih belum ngandel, masih tidak beriman kepada Allah. Bukti apa? Masih belum gelem sholat. Tapi dalam dawuh Gusti Allah niki innal ladzina amanu wa amilus sholihat, dua-duanya dilakukan. Tapi samping beriman, iman dumateng Gusti Allah dan dia pakai wong mau gelem nglakoni amal saleh, amal bagus. Maka itulah kata Allah, mereka lah orang-orang yang paling baik, manusia yang paling baik di sisi Allah. Ila qouli ta'ala idzalika liman khasyya rabbah. Lan mani dawuh Gusti Allah lanjutaken wong kang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan juga beramal soleh kepada sesama, liman khasyya rabbah, itu juga termasuk wong kang duweni rasa wedi dumateng Gusti Allah. Faqadat al-ayatani innal ulama hum alladzina yakhshawna Allah ta'ala. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, al-ayatani, dua ayat ini bahwasanya ulama-ulama itu adalah mereka yang selalu takut kepada Allah.
alladzina yakhshawna Allah ta'ala. Terus ulama di hatinya dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, tetap mereka selalu takut kepada Allah. Kalau itu namanya ulama. Yang kedua, walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Yang ingkang kaping pindho, golongan yang kedua adalah mereka takut kepada Allah. Mereka adalah khairul bariyah, manusia yang paling baik. Jadi intinya wong kang wedi dumateng Gusti Allah, orang yang takut kepada Allah satu adalah para ulama. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah itu adalah sebaik-baik manusia. Bayat taji innal ulama hum khairul bariyah. Maka natijahnya akan diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya para ulama yaitu adalah sebaik-baik manusia. Walaupun ngapunten di ekonominya biasa, orangnya biasa, kelihatannya biasa, tapi yang namanya ulama adalah sebaik-baik manusia. Itu di hadapan Allah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khaibihi khairan yufaqihu fid-din." Kalau bahasa santunnya man utawi sapane wong iku ilmu. Paman sokoman Allah bihi kelawan Allah khairan kebagusan. Maka Allah akan memberikan pemahaman tentang masalah ilmu agama. Bapak-bapak jamaah sirri talibin ingkang kawula hormati, hadis niki nyukani sumber tumateng kula lan sampeyan kabeh upai pengertian bahwasane sapa wonge sing dikehendaki dening Gusti Allah kebagusan. Namun Gusti Allah menghendaki kebagusan ning wong mau, jawabane Kanjeng Nabi, maka Gusti Allah bakal ngupai kepahaman ning ilmu agama dumateng tiyang wau. Terus kita tahu iki. Contohnya sinten bapak-bapak, contohnya jasapa. Insyaallah di majelis ilmu Sirri Talibin. Jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada mereka, lawan Gusti Allah menghendaki ngarepaken kebagusan dumateng kula lan panjenengan sami, maka Allah pun akan memberikan kepahaman tentang masalah ilmu agama. Terus yang diwajibkan adalah kita mempelajari. Sing diwajibkan itu wajib ngaji, kudu wajib paham, wajib ngaji yang pernah disampaikan oleh Pak Bos Hati. Nah, kita umat Islam yang diwajibkan adalah mencari ilmunya, belajar ngajine, kudu wajib paham. Seperti itu. Seandainya Allah itu mewajibkan kepada hambanya untuk harus paham kepada ilmu agama, mungkin ya dosa semua. Sing ngaji paham, alhamdulillah. Yang berangkat ngaji nggak paham kayak saya, ya dosa tetap. Kenapa? Karena Allah mewajibkan kepada hambanya untuk harus memahami ilmu yang dipelajarinya. Tapi Allah mewajibkan kepada hambanya, Gusti Allah mewajibkan aning hambane wajibakan cuma pokok ngaji, tolabul ilmi, seperti itu. Jadi paham atau tidak, bisa atau tidak, yang penting ngaji, seperti itu. Kita perlu pintar. Makanya saya ingat Pak Muhadi, saya ingat itu mana itu tadi makolahnya, nasihatnya Kiai Haji Ma'ruf Madi Alhamdulillah. Jadi andaikan anaknya, mohon maaf,
andaikan anaknya tukang kawin mau ngaji, itu akan menjadi orang alim. Satu. Tapi sebaliknya, andaikan anaknya orang alim, anaknya orang pintar, tapi tidak mau ngaji, jawabannya dia adalah orang yang bodoh. Jadi saya ulangi, andaikan anaknya tukang kawin, benar ya. Ini bakolanya tuh kayak Haji Marus Salim. Jadi apa namanya, beliau adalah termasuk salah satu cucunya yang kemarin tidak jadi Jawa sama jauh seperti begitu. Saya pesakit cucunya, ya pesakit. Jadi cucunya saya pesakit bersama Allah. Jadi ini nasihat untuk kita semua. Jadi andaikan bapaknya itu orang yang biasa, orang yang awam, andaikan, tapi anaknya mau ngaji, itu adalah akan menjadi orang yang alim karena dia mau ngaji. Tapi sebaliknya, andaikan apabila orang tuanya itu alim, tapi anaknya tidak mau ngaji, dia jadi orang bodoh. Itu nasihat untuk kita semua dari beliau. Makanya dalam sabdanya Nabi tadi, kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah pun akan memberikan kepahaman tentang ilmu agama. Andaikan Allah itu menghendaki kebaikan kepada orang tadi. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, ini mudah-mudahan termasuk tergolong orang yang dikehendaki oleh Allah yang mau belajar ilmu agama. Allahumma. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Hadis niki maklum dulu nih Bang. Bis maklum pisan ya wong ngasih. Bis maklum banget. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Padahal apunten bapak-bapak jamaah sekalian, biasanya umumnya bakal pengen warisanku seneng tapi tidak sakit. Seneng kayaknya. Warisan menyamai utang ya. Warisan walaupun kedua orang tua masih hidup, wong tua nembe sakit ribut warisan. Anak pertama pengen noliake, anak yang kedua 1-2, anak yang ketiga beli gelem-gelem. Itu warisan kepada orang tua, padahal orang tuanya masih hidup, masih sehat, masih doyan makan, masih doyan. Nah, ini yang sering terlupakan oleh kita. Akeh wong sing ribut warisan, tapi ketika mereka lupa apakah ingin mendapatkan warisan para nabi, mereka lupa lalai. Padahal warisannya nabi itu adalah justru banyak sekali. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, sebetulnya warisnya para nabi itu banyak. Tidak usah jauh-jauh, boten-usah tapi lusa doa-doa. Ini gebak-gebak ya bilang-bilang sama kelompok yang beli kehitungan itu tanya segala yang insya Allah sebetulnya. Tapi kenapa kita tidak menyadari bahwa kalau kita betul-betul umat Islam, orang yang beriman, ingin mendapatkan warisnya para nabi, ya maka carilah para ulama.
Tapi zaman sekarang justru malah mencari warisannya orang tua. Wa hasbuka bihadhi darajah dan wafaqah. Andaikan seumpamane mereka adalah mau mencari betul-betul ingin mendapatkan warisan dari para nabi, insyaallah orang yang mendapatkan warisannya para nabi akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ingin mendapatkan derajat ingin mendapatkan warisnya para nabi. Yang kedua, wa bihadhihi rutbati syarafat wa dzikra. Ganti. Yang kedua, andaikan apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat nanti, dan disebut sebagai orang yang baik, dengan syarat kita hidup di dunia mau mencari warisannya para nabi. Kalau ingin kita jadi orang yang mulia, lamun pengen tadi wong mulia, pengen disebut tadi wong bagus, salate kudu ngoleti warisnya para nabi, yaitu para ulama. Jadi kalau dalam ilmu nahwu, dalam ilmu nahwu, andaikan kita itu ingin menjadi orang yang mulia, maka kita dekatilah orang yang mulia tadi. Kalau ingin jadi orang yang mulia, maka dekatilah orang yang mulia tadi. Musnad itu biasanya dekat dengan musnad nilai, bukan pemahaman. Musnad itu kita, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa, orang yang hina. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka carilah musnad ilaih yang baik. Seperti itu. Kita cari sandaran yang baik. Kita pengen dihormati wong, tapi kita digelap menghormati wong. Seperti itu. Kita ingin dimuliakan oleh orang lain, tapi kita tidak mau memuliakan orang lain. Pengen jadi orang yang mulia di hadapan Allah, ingin dihormati oleh orang lain, tapi pun kita kumpulnya kepada orang yang dimaksiat. Ini adalah perkara yang mustahil. Makanya di dalam ilmu nahwu, musnad itu biasanya dekat dengan musnad ilaih. Artinya, bakal kita pengen dari wong bagus, yang kumpulnya kalau wong bagus mana? Andaikan kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita dekat dengan orang yang mulia. Seperti itu. Jadi musnad kita wong bodoh, musnad ilaih wong kang alim. Seperti itu. Wa idza kana larut wa tafaqun nubuwah. Bapak-bapak jamaah sesuk dipin ingkang kawula hormati. Yang selanjutnya, tidak ada kemuliaan, tidak ada derajat yang mulia di atas derajatnya para nabi. Jadi kata Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, derajat yang paling mulia tidak ada yang menandingi kecuali derajatnya para nabi. Wala fala syarafa fawqa syarafal warathati itil karubati. Maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewarisnya para nabi. Artinya langkah kemuliaan di dunia ini sing bisa mengguli kemuliaan para ulama. Saking mulianya para ulama. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Li'annahu safaratuhu wa fa'idatul umri wa zatul akhirah. Bapak-bapak jamaah Sirul Tolibin ingkang kawula hormati,
masih jelasakan tentang utamanya ilmu, utamanya ulama, utamanya orang yang mau belajar ilmu agama, dan utamanya orang yang mengajarkan ilmu agama. Menurut pendapatnya Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari bahwa puncaknya ilmu itu adalah amal. Jadi andaikan dia itu mempunyai ilmu, kalau belum dilakukan, belum sampai di ujung ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Di anau sama tubuh. Karena sesungguhnya amal itu adalah buahnya ilmu. Jadi laman sopama andaikan pohon, tanaman tidak berbuah, walaupun daunnya bagus, rantingnya tidak ada yang patah, pohonnya bagus dari atas sampai bawah, tapi kalau tidak berbuah, apa manfaatnya? Langka. Apa gunanya? Seperti itu. Video yang lainnya. Jadi seumpama nabung tanduran, ngawit cilik sampai bibit sampai gede, disirami, disemproti, diopeni, diobati, lakawoy. Promosan gue. Ana rangas. Santi. Nabi Muhammad. YouTube ini. Iya, YouTube. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Jadi apa timbulnya? Orang yang menanam tadi, wong sing apa ngurusi tadi, ngobati tadi, nyemprot tadi, bisa ditegur bela, percuma lah manfaatnya. Wafaidatul umri. Dan apa tujuan orang itu mempunyai ilmu kemudian mengamalkannya? Yang kedua adalah wafaidatul umri. Ketika dia masih hidup, umurnya ada faedahnya, ana manfaatnya uting dunia. Jadi lamun manusia punten di umurnya dawa panjang umur, tapi ilmu yang dia miliki dia tidak lakukan, maka umurnya itu tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Wazadul akhirah. Yang ketiga, alasan yang ketiga, al ilmu bil amal. Jadi ilmu apa namanya, amal itu sebagai buahnya ilmu. Amal itu adalah sebagai bekal kanggo sangu besok di akhirat. Jadi kalau ilmu itu cuma bakal di dunia saja, tapi nabi amal itu nanti sebagai bekal, sebagai sangu, sebagai celengan, sebagai simpenan nanti di akhirat nanti. Makanya faman dhafa bihi sa'ada wa man fatahu khair. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu dan juga melakukannya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Jadi wis oleh ilmu ngaji sing pengen, sing awit cilik, sing awit nom sampai tua, kemudian diamalkan, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man fatahu khair. Dan andaikan dia mati, andaikan dia wafat, namun dong ngaji, oleh ilmu, sampai tinggal dunia, tetap dia dikatakan sebagai orang yang baik. Karena apa? Karena waktu hidupnya dia mempunyai ilmu. Walama doa indahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Telah diceritakan oleh Nabi, ada dua laki-laki, satu ahli ibadah, yang kedua alim, orang yang punya ilmu. Qala fadlul alim 'alal 'abid. Jadi wong sijine wong ahli ibadah
Bijine wong ngerti ilmu agama atau orang yang alim. Ahli ibadah ini pun dalam arti rajin ibadah tapi tidak ngerti. Sehingga ini ibadah, sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, semuanya rajin, okel, sholat, iya. Tapi belum ngerti, sehingga ini ibadah baik. Yang kedua, orang alim. Orang alim dia adalah mengerti bagaimana caranya ibadah, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya melakukan kebaikan. Tahu dia, beliau mengerti. Nah, kemudian sabda Nabi mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Utamanya orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu bagaikan utamaku, kata Nabi, dengan kalian orang yang paling rendah di antara kalian semua. Jadi kalau seandainya kita mau mentadaburi, mentafakuri, mangan-mangan. Jadi ibaratnya wong alim niku Kanjeng Nabi, wong ahli ibadahnya kayak model kula orang yang biasa. Jadi derajatnya sungguh jauh berbeda. Seperti itu. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, man salaka tariqan yutallibu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Sabda Nabi, bahwa siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, ayat suci lebih insyaallah. Ini namanya orang yang berjalan, orang yang pergi, orang yang menuju ke tempat ilmu dengan betul-betul yutallibu fihi ilman. Nah ini dengan syarat, dengan catatan dia pergi ke Siratul Talibin, ke majelis ilmu, betul-betul yutallibu fihi ilman, betul-betul mau mengaji. Dulu punten dulu cuma tekabai, teka dodok kanda wedang balik jaburan, teka dodok kanda wedang jaburan balik, seperti itu. Tapi apa yutallibu fihi ilman? Dia datang ke majelis ilmu dengan tujuan mencari ilmu.